Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal persiapan kompetisi sains nasional SD tingkat provinsi tahun 2020. Soal pertama. Rata-rata usia 3 orang wanita adalah 26 tahun. Usia mereka bilangan asli yang tidak lebih dari 30 tahun. Usia terendah yang mungkin dari wanita-wanita tersebut adalah, ada 3 orang wanita ya. 3 orang wanita berarti jumlah usia mereka adalah 26 kali 3, 78 tahun. Berikutnya, usia mereka tidak lebih dari 30 tahun. Agar salah satu wanita itu usianya serendah mungkin, berarti 2 yang lainnya kita harus pilih yang paling besar. Berarti 2 yang lainnya adalah masing-masing 30-an, jadi 30 kali 2, 60. Jadi usia terendahnya tinggal mengurangi 78 kurangi 60, 18 tahun. Ini soal pertama. Berikutnya soal kedua. Wahyu dan Budi mampu menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama dalam waktu 2 jam. Tetapi apabila Wahyu mengerjakan pekerjaan sendiri, maka dibutuhkan waktu 3 jam lebih lama dibandingkan dikerjakan oleh Budi sendirian. Jadi bentuknya adalah gini. Jadi kalau mereka berdua itu adalah 2 jam, berarti kalau kecepatannya W ditambah B itu adalah setengah. Karena kalau Wahyu tadi lebih lama, berarti dia adalah seper W, di lebih cepat, berarti 1 per B dikurangi 3, itu hasilnya nanti setengah. 1 per W kurangi 3. Dari sini kita akan ini ditambah ya. Jadi dari sini kita lebih mudah mencari bilangan berapa yang selisihnya ini jika dijumlahkan nanti hasilnya setengah. Kita akan peroleh W-nya adalah 6. Jadi nanti 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jika Wahyu mengerjakan pekerjaan tersebut sendirian dan 1 jam kemudian Budi datang membantu sampai selesai, maka total waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai selesai adalah, jadi 1 jam pertama pekerjaan yang diselesaikan adalah 1 kalikan Wahyu tadi kecepatannya 1 per 6 ya per jam, 1/6. Jadi 1/6 pekerjaan, masih 5 per 6 pekerjaan. Berikutnya tinggal membagi 5 per 6. Kalau mereka berdua kecepatannya kan setengah, berarti dibagi dengan setengah atau 10 per 6 jam. 10 per 6 jam itu berarti 1/4 per 6 atau 1 jam 40 menit. Jadi kalau dari awal sampai selesai yang ini 1 jam 40 menit, jadi totalnya adalah 2 jam 40 menit. Ini soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Diketahui N adalah bilangan asli dengan 2 digit terakhir dari N adalah 56. Jumlah digit-digit dari N juga 56. Serta N juga habis dibagi 56. Jadi katakanlah bilangan itu adalah A, B, C, D, E56. Kasus pertama, ini bilangan ini hanya terdiri dari 7 digit karena jumlahnya 56, ini sudah jumlahnya 11. Berarti 5 digit yang lainnya masing-masing adalah 9. Jadi ini 9, 9, 9, 9, 9, 56. Ini jelas tidak habis dibagi 8. Nah,
Berarti ini tidak memenuhi. Karena syarat bilangan habis dibagi 56, berarti bilangan itu habis dibagi 7 dan habis dibagi 8. Berarti bilangan itu pasti terdiri dari 8 digit. Jadi A, B, C, D, E, F 56. Nah, bilangan habis dibagi 56 tadi kan habis dibagi 7 dan 8. Sekarang habis dibagi, kalau habis dibagi 8 berarti ini 8 membagi F56 dan 7 membagi A, B, C, D, E, F. Kenapa 56 tidak saya hitung? Karena 56 ini pasti habis dibagi 6 dapat 8. Jadi cukup kita harus menghitung kalau A, B, C, D, E, F itu harus habis dibagi 7. Bilangan habis dibagi 7 itu adalah perkalian digitnya ketika dikalikan dengan 1, min 2, 4, min 1, 2, min 4, dan seterusnya. Kalau kembali kita balik lagi dari 1, min 2, 4. Ini habis dibagi 7. Sedangkan jumlah digitnya adalah A, B, C, D, E, F ini jumlah digitnya adalah 45. Sekarang kita hitung dulu yang ini. Menjadi 7 itu membagi A min 2B ditambah 4C dikurangi dengan D ditambah 2E ditambah dikurangi 4F. Ini bilangan ini habis dibagi 7 atau bilangan ini sama dengan 7X. Bilangan A plus B plus C plus D plus E plus F ini jumlahnya kan 45. Kita tulis dulu plus B plus C plus D plus E plus F. Ini jumlahnya adalah 45. Kita jumlah sehingga kita bisa mendapatkan 2A min B ditambah 3 ditambah 5C min D tambah D habis ditambah 3 kalikan E min F itu sama dengan 7X plus 45. Dari sini 2A kita pindah ke ruas kanan, ini menjadi min B plus 5C. Kenapa yang kita pindah adalah 2A? Karena yang kita otak-atik nanti yang pertama adalah nilai A. Jadi kalau A nya semakin besar maka bilangan ini semakin besar. Ditambah 3 kali E dikurangi F itu sama dengan 7X plus 45 dikurangi 2A. Yang pertama kita pilih A nya sama dengan 1. Nah, yang paling kecil terlebih dahulu. Kita dapatkan ini berarti menjadi min B ditambah 5C ditambah 3 kalikan E min F itu sama dengan 7X plus 43. Kalau A nya sama dengan 1 berarti mau tidak mau B, C, D, E, F itu jumlahnya adalah 44. Kalau B plus C plus D plus E plus F itu jumlahnya 44, sedangkan nilai dari F ini kan pasti genap karena bilangan 3 digit F56 ini harus habis dibagi 8, berarti F-nya harus genap. Berarti kalau F-nya genap berarti ini F-nya pasti 8 dan yang lain adalah 9. Kita masukkan dulu. Berarti 45 dikurangi 9. Min 9 tambah 45 36. 36 ditambah 3 39. Oh, tidak memenuhi. Berarti untuk A sama dengan 1 tidak memenuhi. Berikutnya adalah untuk A nya sama dengan 2. Berarti untuk A nya sama dengan 2
kita akan menemukan bahwa min B plus 5C ditambah 3 kalikan E min F, ini kan 2 berarti sama dengan 7X plus 41. Nah, dari sini kita akan mencoba dulu berarti jumlah B plus C plus D plus E plus F jumlahnya adalah 43. Berarti tadi F-nya pasti 8 ya. F-nya 8, berarti B, C, D, E jumlahnya 35. Yang pertama ini jumlahnya 35. Berarti yang pertama ini adalah kita buat kalau B-nya itu yang 5, B-nya 8 berarti yang lain 9. Nanti kalau B-nya 8 berarti min 8 tambah 45 37. 37 ini 340 tidak memenuhi. Berikutnya yang kita buat lebih kecil adalah yang C. C-nya kita buat 8. Berarti ini min 9 tambah 40 adalah 32. 32 ditambah 3 kalikan dengan E min F. Ini tadi min 9 ya. Min 9 tambah 40 31. 31 ditambah 3 34. Apakah ini mungkin nilainya 34? Mungkin ketika X-nya sama dengan negatif 1. Berarti yang paling bilangan ini agak terkecil mungkin, berarti kita pilih B-nya adalah 9, C-nya 8. Jadi bilangan itu adalah 2, 9, 8, 9, 9. F-nya tadi sudah 8 ya. 8, 5, 6. Ini bilangannya jumlahnya 11, 19, 28, 37, 45, 56. 56 bilangan ini habis dibagi 56. Jadi bilangannya adalah ini. Nilai terkecil N adalah ini. Berikutnya soal nomor 4. Pada gambar di bawah, luas segitiga ABC adalah 12 cm persegi. DCFE adalah jajar genjang dengan titik sudut D pada garis AC dan F terletak pada garis B perpanjangan BC. BC sama dengan 3CF. BC sama dengan 3CF. Berarti kalau misalkan BC-nya itu 3X, berarti CF-nya adalah X. Luas daerah yang diarsir, katakanlah tinggi dari ini, tinggi BDE itu adalah T1. Tinggi dari ADE ini adalah T2. Sedangkan tinggi dari ABC adalah T1 tambah T2 ya. Jadi luas ABC, jadi luas diarsir tadi kan BDE ditambah ADE. Nah, ini kan sama dengan BDE setengah X kalikan dengan T1, yang kedua setengah X kalikan T2. Berarti ini setengah X kalikan T. Di sisi lain luas ABC adalah setengah kalikan 3X kali T, itu hasilnya adalah 12. Berarti setengah X kali T-nya 12 bagi 3 berarti 4 cm persegi. Jadi luas yang diarsir ini adalah diarsir berarti 12 dibagi 3 atau sama dengan 4 cm persegi. Berikutnya soal nomor 5. Guru melakukan kesalahan dalam menghitung skor tes matematika Adi. Karena kesalahan ini, skor yang diperoleh Adi adalah sepertiga dari skor seharusnya. Karena kesalahan ini pula, rata-rata skor tes matematika kelas Adi turun menjadi 2 poin dari rata-rata seharusnya. Di kelas tersebut terdapat 30 anak termasuk Adi. Berapakah skor Adi yang sebenarnya? Jadi turun 2 poin, anaknya ada 30. Jadi penurunannya adalah 2 kali 30 atau
60. Dan 60 ini adalah 2/3 dari skor tes ADI. 2/3 dari ADI. Jadi 2/3 ini sama dengan 60. Jadi skor ADI sebenarnya adalah 60 kali 3. Kemudian dibagi dengan 2. Jadi 90. Jadi skor ADI yang sebenarnya adalah 90. Berikutnya soal nomor 6. 2020 persegi panjang yang sama ukurannya disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukan bilangan yang diwakili oleh W. Perhatikan bilangan yang diwakili oleh W sekarang. Nah, dari ini sampai sini ada 8 bilangan. 8. Ini nanti 9 ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi bilangan dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini atau ini sampai sini. Ini adalah tadi ini sampai sini ada yang lain adalah 22. Jadi 2020 dikurangi 22 dibagi 3. 1998 dibagi 3 atau 666. Jadi dari 9 sampai sini adalah 666. Sekarang 8 tambah 666. Jadi 674, ini 675, 676, 677. Berarti ini adalah 666 tambah 677. 677 tambah 666. 3 ya. 3 masih 1. Kemudian ini 4, 13, 4, 3 ya. Jadi ini yang tadi adalah 8 tambah 666 tadi adalah 674 ya. 675, 676, 677 berarti ini 666 tambah 677 berarti 1343 berarti W-nya adalah 1342. Jadi jawabannya 1342. Berikutnya soal nomor 7. To distinct lines pass through the center of three concentric circle of radius 3, 2, dan 1. The area of the shaded region is 11/16. Jadi luas daerah yang diarsir 11/16 dari daerah yang tidak diarsir. Tentukan sudut lancip yang terbentuk. Jadi ini sama halnya kita mencari sudut ini ya. Ini misalkan saya sudut A. Ini sama dengan yang diarsir itu adalah 11/27 karena yang tidak diarsir itu katakanlah perbandingannya 16. Berarti 11/27. Kita hitung ini jari-jarinya adalah ini kita buat 3 buat ini saja karena sama ya, karena separuh ya. Jadi ini A per 180. Kemudian yang ini 180 min A per 180. Kenapa pernya 180? Karena yang kita gunakan adalah hanya setengah lingkaran. Nah ini adalah 2 kuadrat kurangi 1. Jadi pi-nya sudah saya hilangkan, jadi kalikan 3. Kemudian yang ini adalah A per 180 kalikan dengan ini 9 kurangi 2 berarti 9 kurangi 2 kuadrat atau berarti 5 ya. Jadi sama dengan ini itu luasnya adalah 11/27 karena kalau yang lingkaran besar ini kan jari-jarinya 3 berarti kalikan dengan 9. Berikutnya ini menjadi A per 180, ini min 3. Min 3 tambah A berarti min 2, min 2 tambah 5 berarti 3. Berarti 3A per 180 atau A per 60 ditambah dengan 3 itu sama dengan 11/3. Jadi A per 60, 11/3 kurangi 3 adalah 2/3. Kalikan silang, jadi 3A sama dengan 120. Jadi A-nya 40. Jadi sudut lancip yang terbentuk adalah 40 derajat. Berikutnya soal nomor 8. Ada 3 buah bilangan 39, 45, 46, 86, 55, 98. Saat mereka dibagi dengan sebuah bilangan X, sisanya sama. Tentukan jumlah dari X dan sisanya.
Cara pengerjaan soal seperti ini adalah kita harus mencari selisihnya. Jadi selisihnya nanti kita cari FPB-nya. Jadi 4686 kurangi 3945. Kemudian 5598 kurangi 3945. Dan terakhir adalah 5598 kurangi 4686. Masing-masing kita hitung. 4686 dikurangi dengan 3945 adalah 741. Kemudian yang ini 5598 kurangi 3945 adalah 1653. Kemudian 5598 kurangi 4686 adalah 912. Berikutnya kita mencari FPB dari ini. 741 itu kan sama dengan 3 kali 19 kali 13. Sementara kalau 1653 itu kan sama dengan 3 kali 19 kalikan 29. Sementara 912 itu adalah 3 kali 2 pangkat 4 kalikan dengan 19. Jelas FPB-nya adalah 19 kali 3 ya. Nah ini sama 19 kali 3 atau 19 kali 3 atau 57. Jadi X-nya sudah ketemu 57. Berikutnya kita mencari sisanya ya. Jadi kita gunakan bilangan yang paling kecil aja 3945. 3945 ketika dibagi dengan 57 sisanya adalah nanti kita akan dapatkan 69. Nah, ini adalah 69 sisa 12. Jadi sisanya 12, X-nya 57. Jadi jumlahnya 57 tambah 12 atau 69. Berikutnya soal nomor 9. Siswa SMP dan SMA mengikuti ujian matematika di UI. Jika seorang siswa SMP keluar gedung, maka 1/7 dari siswa yang berada di gedung adalah siswa SMP. Kita misalkan dulu siswa SMP adalah A, banyaknya siswa SMP A, banyaknya siswa SMA adalah B. Jadi kalau seorang siswa SMP keluar gedung, berarti 1/7-nya siswa SMP. Berarti A kurangi 1 ya. Jadi yang di dalam juga berkurang 1. Jadi A plus B min 1 itu sama dengan 1/7. Kita kalikan silang. Jadi 7A min 7 sama dengan A plus B min 1. Ini menjadi 6A min B sama dengan 6. Ini yang pertama. Berikutnya, jika dua siswa SMA keluar gedung, maka 1/5 dari siswa yang berada di gedung adalah siswa SMP. Nah, perhatikan bahwa yang siswa SMP yang ada dalam gedung itu sama, masih. Jadi tidak berubah, tetap A. Tapi jumlahnya sekarang turun karena ada 2 siswa SMP keluar, SMA keluar. Ini 1/5. Kita kalikan silang, berarti 5A itu sama dengan A plus B min 2 ya. Jadi ini menjadi 4A min B sama dengan negatif 2. Sekarang kita hitung 6A min B sama dengan 6. Sementara 4A min B sama dengan negatif 2. Kita kurangkan. 6A kurangi 4A adalah 2A. Min B kurangi min B adalah 8. Jadi A-nya 8 dibagi 2 atau sama dengan 4. Berikutnya kita masukkan ke sini. 4A min B adalah negatif 2. Berarti 4 kali 4A 16 dikurangi B sama dengan negatif 2. Jadi B-nya ketemu 18. Jadi banyaknya siswa SMP adalah 4. Sementara banyaknya siswa SMA adalah 18. Jadi perbandingan siswa SMA dan SMP 18 banding 4 atau 9 banding 2. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah.
persegi ABCD memiliki sisi 2 cm. Sebuah setengah lingkaran dengan diameter AB. Jadi ini 2 ya. Ini X, ini berarti 2 min X ya. Ini 2, ini berarti 1. Kita tarik garis. Karena ini garis singgung berarti ini 1. Ini juga 1 ya. Ini berarti X karena garis singgung. Berikutnya ini CDE kita keluarkan garisnya. Jadi 2, ini 2 min X, ini 1. Oh ini sorry, ini 2 tadi ya. 2 plus X. Jadi ini ini 2 plus X, yang sisi miringnya 2 plus X, ini 2 min X, yang satu adalah 2 ya. Nah, berikutnya kita peroleh 2 plus X kuadrat itu sama dengan, atau 2 plus X kuadrat dikurangi dengan 2 min X kuadrat itu adalah 2 kuadrat. Kita gunakan selisih kuadrat, jadi 2 plus X ditambah 2 min X kalikan dengan 2 plus X, kita kurangi dengan 2 min X, hasilnya adalah 4. Ini adalah 4. Kita kalikan 2 kurangi 2 habis, jadi ini 2X, hasilnya 4. Berarti 8X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 4/8 atau setengah. Sedangkan panjang CE itu tadi kan, CE kan 2 ditambah X, berarti 2 ditambah setengah atau 5/2. Jadi nomor 10 jawabannya adalah 5/2. Demikian pembahasan persiapan KSN Matematika SMP SD tingkat provinsi tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.